Setelah pensiun dari lomba kaligrafi, saya membimbing anak-anak sekolah, anak-anak SD, anak-anak SMP, juga anak-anak SMA, anak-anak umum lah. Sampai sekarang saya membuka yayasan Rumah Kaligrafi Manggis yang isinya ini tempat pendidikan ekstrakurikuler khususnya cabang kaligrafi. Kadang menerima job menulis di masjid, bentuk dekorasi, bentuk ornamen, juga bentuk apa yang timbul-timbul gitu ya, apa aja yang berkaitan dengan kaligrafi. Pertama itu naskah cabang naskah itu yang ditekankan itu kaligrafi kaidahnya atau anatomi hurufnya, dari bentuk model yang 8 bentuk hot itu harus benar-benar dikuasai tebal tipisnya dan gaya-gayanya gitu, cabang naskah. Dan itu murni tidak ada unsur warna, hanya hitam dan putih di kertasnya, itu naskah. Yang kedua, cabang hiasan mushaf. Hiasan mushaf itu mengacu pada Ummul Quran yang di sampingnya tuh ada hiasan, kemudian di tengahnya ada tulisan kaligrafinya, iluminasinya itu ngambil dari iluminasi daerah atau dari Timur Tengah, dari mana aja. Termasuk yang sekarang dikerjakan oleh anak-anak itu lagi belajar cabang hiasan mushaf. Cuma kertasnya masih ukuran A3. Nanti kalau SMP ukurannya lebih besar lagi, dan untuk umum lebih besar lagi ukurannya dan waktunya lebih lama lagi. Kemudian untuk cabang dekorasi, yaitu cabang yang dikerjakan melalui cat juga. Jadi medianya cuma media triplek ukuran 120 kali 80. Itu ada iluminasi minimal 3 warna primer itu harus masuk. Ada iluminasi dan berbagai macam jenis hot yang ditorehkan di dalam cabang dekorasi itu. Yang terakhir, yang keempat itu ada lagi cabang kontemporer, kaligrafi kontemporer yang seperti ini di belakang ini. Cabang kontemporer juga ada jenisnya, ada macam-macam, ada jenis tradisional, ada jenis figural dan lain sebagainya. Nah, termasuk yang di sana ada juga jenis kontemporer yang natural gitu. Terus yang berkembang tahun ini udah dilombakan satu lagi jenis tambahan, itu jenis kaligrafi digital. Sesuai dengan perkembangan, dari kaligrafi digital itu mungkin ditulis dulu di kertas, kemudian diolah lewat laptop. Jadi sekarang itu lagi berkembang 5 cabang jenis kaligrafi yang ditekuni oleh anak-anak gitu, dan juga yang dilombakan. Kalau dulu mas saya tuh bukan sekolah SD tapi sekolah MI, madrasah. Nah, kemudian ya, kebetulan orang tua saya tuh kemungkinan ada suka
seni kaligrafi mungkin. Nah, jadi tulisannya tuh zaman dulu tuh tulisan apa ya? Tulisan Arab tuh namanya tulisan apa tuh? Jadi nggak bagus gitu. Dari saya Ada keindahannya ya. iya, jadi udah rapi, udah bisa dibaca lah semenjak kecil itu. Kalau zaman saya dulu kecil itu masih otodidak, Kak. Jadi sangat sedikit sekali referensinya tuh, nggak kayak zaman sekarang tinggal klik gitu. Kalau sekarang kalau dulu nyari buku master tuh susah banget, harus minta dulu, harus dan nunggu. Kalau dulu kan saya kan idolanya ke Hasyim Muhammad Baghdad gitu, acuan saya tuh senasabnya gitu. Sana tuh ya mencari buku itu tuh lama gitu, harus kirim surat dulu. Mudah-mudahan dapat tuh sebagai barang berharga, buku yang berharga. Kalau sekarang udah banyak banget di tinggal klik dibuka di YouTube atau di mana ya. Saya emang sejak waktu sekolah dasar, setelah MI itu sudah ada bakat, kemudian saya pindah ke sekolah sanawiyah di Babakan Ciwaringin Cirebon. Kemudian di sana juga ada pelajaran ekstrakurikuler kaligrafi yang lebih menonjolnya lagi ketika saya mengikuti lomba Festival Istiqlal pertama di Jakarta. Waktu itu masih Presiden Soeharto ya, wakilnya tuh Pak Sudarmono. Nah, kemudian saya nggak sengaja ikut lomba, kemudian dipanggil ke sana, dites di sana di Jakarta. Dan mulai saat itu karena udah banyak dikenal, mau tidak mau harus belajar, harus memperdalam kaligrafi. Gitu. Sebanyak itu. Setelah dari situ, setelah saya menjuarai Festival Istiqlal pertama di Jakarta, kemudian saya belajar lagi dan mengikuti lomba kaligrafi jalur MTQ. Alhamdulillah, mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, dan internasional, bahkan pernah ASEAN di Brunei. Jadi selama itu saya terus mengikuti perkembangan MTQ, mulai dari cabang naskah, hiasan mushaf, dekorasi, sampai kontemporer. Yang cabang yang dekorasi ya, yang cabang kontemporer belum digital belum menguasai gitu. Kemudian selain ikut lomba juga saya itu kadang ada proyek dari masjid, dari pesanan lukisan kaligrafi, terutama mengikuti proyek iluminasi ornamen masjid gitu. Terakhir setelah sana kemari itu terakhir tuh di Aceh selama 6 bulan. Itu pun saya ditelepon sama Pak Yanso ikut nulis kaligrafi di Masjid Islamic Center Indramayu. Ikut terlibat. Saya mengenal banyak ya para kaligrafer, atau dalam bahasa Arabnya disebut al-khattat gitu, karena dia membuat khat. Jadi Indramayu ini ada dua versi atau ada dua kategori ya. Ada dia yang betul-betul mahir betul dalam kaligrafinya, kaligrafi dia menguasai betul, seperti Mas Acung atau Haji Ansori ini. Dia sampai di tingkat ASEAN ya, karena saya betul-betul mengetahui betapa dia sangat disiplin dan sangat militan sekali menguasai kaligrafi itu, mulai dari bentuk apapun. Dan dia bukan hanya nasional ya, tapi sudah Asia kelasnya, beberapa kali dia menjuri. Dia di bidangnya di situ, dan diakui oleh beberapa pengamat bahwa bidang di situ. Sehingga saya mungkin saya yang belum tahu ya, saya belum melihat
lukisan kaligrafinya Mas Acong. Tapi kalau karya-karya dia di masjid atau di misalnya properti MTQ, itu Mas Acong rajanya ya. Saya juga yakin bahwa menulis ayat-ayat Allah itu adalah mendapatkan pahala. Kata orang tilawah, membaca Al-Quran itu mendapatkan pahala sekian. Begitupun kaligrafi, kemungkinan lebih double karena menulis dan membaca, udah pasti membaca. Itu kelebihan dari kaligrafi atau menulis ayat-ayat Allah. Dan saya juga menekankan pada anak-anak didik itu bahwa menulis kaligrafi adalah banyak sekali keuntungannya, banyak sekali manfaatnya, ya, banyak edukasi yang kita alami, seperti mulai dari pembuatan sketsa, kemudian sampai mengecat, kemudian sampai menulis, itu perlu kesabaran dan ketekunan juga, bahwa dalam mendapatkan hasil yang maksimal itu tidak mudah, harus direncanakan, harus ditekuni, harus dieksekusi dengan baik sehingga mendapatkan sebuah karya yang bagus dan bisa dinikmati oleh semua orang. Di dunia kaligrafi khususnya untuk Indramayu, saya mengharapkan ada generasi baru yang seperti zaman saya dulu, yaitu ada generasi-generasi kaligrafi. Dulu memang saya sampai menjuara, sampai gol, sampai katakanlah ASEAN, tingkat ASEAN di Brunei itu. Muhammad Akil Fadilah, SMP 4 Sindang, dari SD. Ya, Dari juara SD satu. Waktu SD juara 1 satu tingkat. tingkat kabupaten, Kabupaten. Penganjang 1, 4 tahun. 4 tahun. Oh. Setelah 4 tahun, ada kemajuan tidak dibandingkan sebelumnya? Lumayan. Lumayan. Sekarang apa perasaannya setelah menguasai seni kaligrafi sampai bisa seperti ini? Cukup senang Cukup senang. Kenapa senang? karena seru. Kori Ahnaf Zakir Kafadika di SD Margadadi 3. Marga dari 3. Nah, sudah berapa bulan atau berapa tahun belajar di Rumah Manggis ini? 3 tahun. 3 tahun. Pernah ikut lomba? Pernah. Pernah berprestasi? Pernah. Pernah. Coba sebutkan prestasinya. Juara SD Kabupaten, Juara SD Kabupaten juara 1 sama juara SD Kecamatan juara 1.